atau jangan diungkit-ungkit lagi. Yang kita pikirkan adalah recovery. Ya, yang kita pikirkan adalah recovery. Sama halnya kalau kita trading, kalau sudah rugi kita cut loss, jangan terlalu diutik-utik di sana, jangan terlalu difikirkan di sana. Tetapi bacalah peluang lebih bagus, ya, peluang ke depannya. Kalau saya rugi ya sudah, saya rugikan, tapi saya tidak terlalu fokus di kerugian itu. Saya fokus di peluang, sekali lagi peluang yang ada. Begitu ada peluang kita entry lagi, kita entry masuk lagi, pelan-pelan kita recover, kita kurangi kerugian kita dengan profit, kita kurangi kerugian kita dengan profit, meskipun tidak selalu kerugian itu tertutupi, ya, tidak selalu ini harus plus. Ada kalanya kita sangat berat untuk kita menutup kerugian kita karena saking panjangnya, saking banyaknya. Sementara kondisi fisik kita terbatas, kemampuan kita terbatas, mata kita terbatas. Kalau sudah lelah, baik mata, pikiran maupun badannya, maka break. Jangan diteruskan. Kalau nanti seandainya malam atau lain waktu tidak mampu kita masuk lagi, tidak ada peluang lagi, ya sudah, satu hari rugi tidak masalah. Yang terpenting bisa meminimalkan kerugian. Yang penting bisa meminimalkan kerugian itu. Kalau kita sudah lakukan dengan baik, kita sudah mengalami banyak seperti ini, kemudian kita sudah mampu menguasai. Kalau kita rugi sudah mampu kita break out, mampu kita untuk lakukan recovery, kemudian menahan diri, maka kondisi pasar mau naik atau turun pun tidak masalah. Mau kondisi pasar naik atau turun tidak masalah, karena yang kita butuhkan adalah peluang-peluang kecilnya, bukan peluang besar. Dari ini turun, ini kita berada di area demand, berarti kita buy. Nanti close-nya nanti ketika di situ ada supply. Ya, kita tidak seperti ini, tidak bermain dengan swinger. Kalau model-model seperti ini, modal harus besar, waktunya panjang, tidak bisa sehari dua hari yang begini. Ya, mudah-mudahan bisa difahami. Ya, kembali lagi kita ke tadi contoh tadi, modalnya 2.500, kemudian targetnya adalah 53 per hari. Nah, sekarang kita gunakan resiko sekarang, resiko atau ketahanan. Sekali lagi teknik yang kita gunakan adalah trading jangka pendek atau day trading atau jangka pendek lah gampang-gampangnya. Usahakan maksimal 2 hari sudah clear. Nah, saya biasa rekomendasikan teman-teman dalam kondisi yang betul-betul tidak bersahabat, maka batasi maksimal jam 12 malam, jam 00 ini clear. Ya, kalau bisa satu hari clear, bahkan kalau bisa hitungan candle selesai. Biasakan coba disiplin seperti itu, jangan ditunggu berhari-hari, ya. Saya yakin kalau nanti menerapkan dengan baik, step by stepnya diterapkan, cara membaca kita pahami, cara recovery kita pahami, ya, maka untuk mendapatkan target ini tidak akan sulit, akan sangat-sangat mudah. Ini kalau kita lihat cuma 2% tadi ya. Nah, sekarang ketahanan kita bagi, boleh pakai seperti ini ya. Yang pertama kita pilih dengan ketahanan 50.000, ketahanan aman. Yang B atau yang kedua kita pilih ketahanan 20.000 pip. Yang C ini pakai ketahanan 10.000. Yang D ketahanan resiko ini kurang dari sama dengan 5.000. Ini maksimal tradingnya di XAU, EU, GU, GJ, dan pasangan-pasangan lain yang pasangan mata uang. Berbeda kalau kita menggunakan indeks. Nah, kalau indeks nanti
tentu ketahanan harus lebih besar lagi. Atau kalau kita tidak mau ketahanan lebih besar atau misalkan ketahanan 50.000, yang kita lakukan adalah memahami risk management. Bisa saja nanti. Yang penting punya rencana trading yang jelas dan sudah kita uji di sana. Kita bisa gunakan ketahanan 50.000, 20.000, 10.000 atau 5.000 bahkan. Kita tinggal milih. Kalau ketahanan kita besar, tentu lotnya akan kecil nanti. Kalau ketahanan besar, lotnya pasti kecil. Kemudian kalau ketahanan kita kecil, lotnya pasti makin besar. Makin tinggi resiko. Jadi ini resikonya masih kategori aman, yang ini sedang, yang ini sudah mulai beresiko, yang ini resiko tinggi. Resiko tinggi. Kemudian kita pilih yang mana? Biasa yang tanya itu begitu. Kira-kira yang aman bagaimana? Sekali lagi, kalau kita cari yang aman-aman, maka hasilnya pun aman-aman. Kita jangan berharap terlalu tinggi-tinggi kalau aman-aman. Contoh misalkan saya pilih yang ketahanan 50.000 misalnya. Apakah boleh? Boleh. Ya, saya kasih ilustrasinya ya. Yang ketahanan 50.000 ya, contoh ini. Contoh ilustrasi. Saya coba untuk ilustrasikan yang modal yang dengan ketahanan. Tadi modal 2.500, targetnya 53, kemudian kita pilih ketahanan A atau aman. Ini ketahanan kita adalah 50.000 pip. Ya, maka lot yang kita gunakan adalah 2.500 dibagi 50.000. 50.000 pip ya ketahanan kita. 2.500 dibagi 50.000. Maka kita gunakan lot maksimal adalah 0,05, maksimal dalam satu kali transaksi 0,05. Kalau kita mau pecah dari berbagai lot ya boleh, ini jadi 0,01, 0,02, 0,03 boleh. Ini jadinya ketemunya nanti 0,05. Nah sekarang kalau misalkan saya ambil contoh satu kali 0,05. Nah, untuk mencapai 53 dolar dengan lot 0,05 ini kita membutuhkan berapa pip dalam satu hari itu? 53 dibagi 0,05. Maka akan ketemu 1060 pip. 1060 pip. Yang jadi pertanyaan, kalau kita menggunakan ketahanan aman ini, bisakah enggak kira-kira saya sehari dapat 1060 pip? Nah 1060 pip ini tentu kita lihat pasangan trading kita atau mata uang atau pasangan pair yang kita transaksikan menggunakan apa. Kalau kita trading di Euro USD untuk mendapatkan 1000 ini berat, 1060 ini berat sekali. Ya berat sekali. Meskipun bisa tapi akan kerja keras. Karena di dalam Euro USD pergerakannya sangat kecil. Target profit misalkan target TP kita kalau di Euro USD trading jangka pendek ini 30 sampai 80 pip misalnya. Ambil saja tengah-tengahnya 50 pip misalkan. Bisa dibayangkan kalau kita transaksi satu kali transaksi 50 pip. Berarti untuk mendapatkan 1000 pip, 1060 pip berapa kali transaksi? Kita bagi 1060 dibagi 50, 21 transaksi. Kita butuh 21, sekian ya, 22 kali transaksi. Nah, sekarang nanti kembalikan ke masing-masing. Kira-kira saya sehari itu bisa enggak? Bisa enggak kira-kira satu hari itu saya transaksi 22 kali? Kalau dirasa bisa ya silahkan kita transaksi di sana. Kalau tidak bisa ya jangan menggunakan pasangan yang ini. Kita bisa cari yang lebih tinggi lagi. 22 kali transaksi. Silahkan nanti dicoba, dites dulu satu hari saya kira-kira mampu berapa kali sih dari pagi sampai malam misalnya. Ini kalau kita menggunakan ketahanan yang aman 50 pip. Kemudian kalau misalnya saya menggunakan di atasnya yang lebih ekstrim lagi ya, saya menggunakan ketahanan 10.000 pip misalkan ya, berisiko sudah
Maka lot yang kita gunakan ini modal tadi 2.500 dibagi 10.000 pip. Nanti akan ketemu lotnya. 2.500 dibagi 10.000. Ya. Tentu lotnya akan makin besar. Tadi 0,05, sekarang 0,25. Lotnya makin besar. Ketahanan makin kecil, lotnya akan makin besar. Nah, tadi untuk mendapatkan satu hari 53 dolar dengan lot ini 0,25, maka butuh berapa ribu pip atau berapa pip? 53 dibagi 0,25. Nah, hanya butuh bener tadi ya, 2.500 dibagi 10.000. Ya, 0,5 betul. Sehingga kalau kita menggunakan ketahanan yang 10.000 atau berisiko ini, lot yang kita gunakan adalah 0,25. 0,25. Kemudian sekarang dari lot yang ini 0,25 untuk mendapatkan 53 dolar, ya kita hanya membutuhkan 212. Ya, kita hanya membutuhkan 212. Ini kalau kita kali dengan lot kita 0,25, 53. Ya, kenapa kok kecil sekali yang kita butuhkan? Karena resikonya makin besar. Otomatis lotnya semakin besar pula. Hanya butuh 200 sekian. Ini di euro pun gampang, di EU gampang, GU gampang, GC gampang, terlebih lagi XAU lebih gampang lagi. Bahkan ini satu kali transaksi bisa close, bisa tercapai. Maka nanti kembali lagi ke resiko yang mau kita ambil seperti apa, ketahanannya sejauh mana, kita lihat sesuai dengan yang kita pilih di sana. Nanti bebas memilih, teman-teman boleh pakai resiko tinggi, boleh pakai resiko sedang, boleh pakai resiko yang aman, tidak masalah, semuanya pilihan. Saya tidak dalam kapasitas menyarankan yang mana karena harus menyesuaikan kondisi masing-masing. Ya, kondisi kemampuan kita untuk mengendalikan, kemudian kondisi kecemasan kita sejauh mana kita mampu menahan. Dengan modal itu kita bisa menahan kecemasan seperti apa, karena masing-masing trader, masing-masing orang punya tingkat kecemasan yang berbeda-beda. Contoh tadi yang saya contohkan ya, dengan 2.500 modal 2.400, lotnya 0,75, 0,55, 1,25. Ini kalau tidak pengalaman panjang, tidak punya teknik, tidak punya ilmu di sana, sudah pasti yang dibaca ini permainan apa, ini trading model apa. Ya, pertanyaan seperti itu karena di otaknya tidak sampai berpengalaman di sana, tidak sampai pernah mengelola seperti ini. Maka yang terjadi hanyalah sekilas, oh ini berbahaya, ini begini dan sebagainya. Karena yang dipelajari hanyalah materi-materi yang standar, ya dalam kutip standar. Tidak ada usaha untuk ya mengembangkan sendiri, tidak ada usaha untuk inisiatif sendiri, tidak ada usaha untuk inovasi sendiri. Yang ada berdasarkan buku, berdasarkan ajaran-ajaran yang mungkin disampaikan seperti itu. Maka bahasa saya kalau hanya berpikir seperti itu kurang jauh, ya kurang jauh belajarnya. Maksudnya apa? Ya kurang jauh belajarnya ini kurang perbanyak kita membaca referensi, kurang banyak kita membaca pengalaman orang atau pengetahuan orang. Ya banyak teknik, banyak cara, banyak teori, ya kita bisa baca semuanya. Setidaknya dari sana kita nanti menemukan mana yang kira-kira cocok. Ada yang cocok dengan teori A, ada cocok dengan teori B, ada cocok dengan teori C. Semuanya tidak bisa kita pakai. Jadi kalau kita belajar banyak dari berbagai teori, dari berbagai sumber, tidak bisa semuanya dipakai. Ya karena menyesuaikan dengan karakter kita. Sama dengan saya juga sama, belajar berbagai sumber, belajar dari berbagai guru, tidak semuanya kita bisa pakai. Harus sesuaikan dengan karakter kita. Itu pun tidak bisa asal comot. Itu pun tidak bisa asal kita mengikuti, tidak bisa. Kita kembangkan sesuai dengan karakter kita masing-masing. Sesuai dengan karakter kita masing-masing. Sehingga hargai orang.
Ketika teman-teman ada yang profit dengan metode begini, ya hargai karena dia cocok, karena dia enak, enjoy dengan gaya itu. Misalkan si B tidak suka dengan begini, sukanya dengan yang standar, ya kita hargai, jangan kita salahkan. Lot 0,01, 0,01, 0, semuanya tidak masalah. Sekali lagi, yang paling pokok intinya mampu untuk bisa menemukan celah atau peluang di sana, bisa profit konsisten dalam jangka panjang. Itu intinya. Caranya berbagai macam. Maka bukalah wawasan seluas-luasnya biar tidak tampak kita ini paling besar. Ya, di atas masih ada yang lebih besar lagi, lebih tinggi lagi, ada yang jauh lebih tinggi lagi. Belajarlah kita, belajar dari banyak orang, banyak pihak, banyak teknik, banyak ilmu. Nanti kita ramu, kemudian kita kembangkan. Nah, ini tadi contohnya. Kalau kita menggunakan perhitungan resiko seperti itu, ya. Contoh tadi seperti ini tadi. Ya, silahkan bisa menggunakan yang tadi, mungkin yang begini, kemudian begini. Atau kita tidak mau pusing dengan perhitungan seperti ini, ya kita bisa buat lagi, kita bisa tentukan lagi dari perhitungan persentase. Ya, kita bisa dengan persentase, tidak harus mengambil dari ketahanan itu, tapi kita bisa dengan persentase. Seperti apa persentasenya? Ya kita gunakan resiko. Misalkan resiko 2%. Artinya modal kita berapa misalkan? Modal tadi 2.500. Kalau resikonya 2%, ya berarti ini kali 2% sama dengan $50. Nah, $50 ini kita bagi, 50 dibagi 2.500. Nanti akan ketemu lotnya, ya, nanti akan ketemu lotnya. Contoh, ini tadi 50 dibagi 2.500. Nah, lotnya ketemu 0,22. 0,02. Lotnya adalah 0,02. Kan mudah. Yang kita resiko adalah $50. Kemudian kalau kita mau resiko misalkan 5% per transaksi, ya. Resiko kita adalah 5% per transaksi. Ya, sah-sah saja kita. Boleh 2%, 3%, bahkan 20% pun sah-sah saja, tidak ada yang salah. Ya, nanti kembali ke masing-masing kita. Kita cocoknya yang mana? Jangan dilihat kalau lotnya besar-besar, resikonya besar-besar, oh itu salah, itu salah, itu salah karena tidak tahu, ya salah. Ya, kalau tahu ilmunya profit terus, salah apanya yang salah? Oke, saya contohkan resiko 5%. Kalau kita ngambil 5% dari 2.500 dikali 2.500, maka resikonya adalah 125. Nah, lotnya 2.500 dibagi 125, atau 125 dulu deh. 125 dibagi 2.500. Nanti akan ketemu lotnya 0,05. 0,05. Oke, seperti ini. Nanti ketika ruginya ya 5%, kita bisa close. Kita bisa close kalau ruginya 5%. Berarti ketika menggunakan lot 0,05 kemudian sudah mencapai angka minus 125, ya kita close. Berarti berapa pip kalau sudah mencapai 125 itu? Ya kita bagi. Berapa pip sekarang? 125 dibagi 0,05, 2.500 pip. Ya, boleh saja 2.500 pip, bukan $2.500, 2.500, karena yang kita ambil adalah 5%. Apakah bisa bangkrut? Tidak bisa bangkrut saat itu kalau kita terapkan risiko manajemen dengan baik. 5% 2.500 pip. Kita close hanya $125. 125 ini berapa persen? 5% itu 125 dibagi 2.500 dikali 100%, $5, 5%, sehingga masih kondisi aman, tidak masalah. Selagi masih kurang dari sama dengan 20%, ini kita masih aman. Contoh lagi, saya modalnya cuma punya $1.000.
Saya pengen yang santai berarti ambil 2% saja. Saya pengen lebih ekstrim, ya ambil yang ekstrim. Kita bisa ambil 5% atau 10%, boleh saja. Nanti ketemu lotnya. Tinggal bagi, kalau 2% berarti $20. $20 dibagi 1000. Lotnya 0,02. Di sini 0,02. Nah, di sini adalah ini 50 dibagi 1000, 0,05. Ini satu kali transaksi, jadi maksimal sekian. 10% berarti 0,1. Nah, kalau sudah ketemu lotnya, maka kita nanti baru bisa menyesuaikan. Kita mau profit berapa, nanti ketemu gampang, sudah lotnya sudah ada, profitnya kalau tinggal menghitung. Kalau kita pengen satu hari modal ini ngambil misalkan 1% dari modal, boleh saja. Ini berarti $10. Satu hari saya butuh $10. Kalau dengan menggunakan lot 0,02, ya berarti kalau kita butuh sehari $10, ini tinggal dibagi 10 dibagi lotnya 0,02, ya kita butuh 500 pip. Misalkan setiap kali transaksi kita close-nya 100 pip di emas misalkan, maka kita hanya butuh 5 kali transaksi, 100 pip, 100 pip, 100 pip, 100 pip. Hanya 5 kali transaksi sudah tercapai. Kemudian kalau lotnya 0,05 bagaimana? Ya tinggal membagi saja. Kalau lot 0,05 untuk mendapatkan sehari $10, ya tinggal bagi 10 dibagi 0,05. Nah, kita hanya butuh 200 pip, kecil sekali. Ini cuma 100 pip ya. Ya, ini seperti ini cara kita nanti menentukan atau membuat trading plan-nya, rencana kerja kita. Lotnya sudah kita ukur, kemudian resikonya juga kita sudah ukur. Resikonya berapa? Kalau resiko standar, gampang-gampangan kalau kita pakai perhitungan persentase, ya ambil 1-2% dari modal untuk resikonya. Ambil 1-2% dari modal. Kalau sudah minus itu nanti kita close. Itu caranya ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Ini ada pertanyaan, kalau mau disampaikan silahkan.